Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang yang membuatmu merasa bahwa jika bersamanya surga lebih dekat, perjuangkan. Selamat pagi anak-anak ustazah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih bisa diberikan kesempatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini bertemu lagi sama ustazah saya. Ya, baiklah. Hari ini kita belajar tentang teks cerita fantasi. Oke, ada yang tahu fantasi itu apa? Ya, fantasi itu adalah hayalan. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yaitu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, pertama, menjelaskan ciri, tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita imajinasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Menentukan jenis cerita imajinasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. 3. Menyimpulkan tokoh dan latar cerita imajinasi. 4. Menyimpulkan urutan cerita imajinasi. 5. Menceritakan kembali cerita imajinasi, isi imajinasi, lisan atau tulisan cerita. Pengertian teks cerita fantasi. Nah, sebelum ustazah masuk ke pengertiannya, silakan kalian tonton video berikut ini. Push pineapple, shake the tree. I got do. Push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Waikiki. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway, she laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround, we'll all be singing this song. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. Dari video tersebut, apa yang kalian lihat? Ya, ada seekor beruang di mana dia bisa apa? Menari. Terus apa? Jalan. Apalagi? Ya. Nah, di situ banyak imajinasi kita mengenai beruang. Jadi, pengertian teks cerita fantasi adalah cerita fiksi atau khayal yang bergenre fantasi atau dunia imajinasi yang diciptakan penulis. Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Pada cerita fantasi, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang aneh.
bahkan sengaja dilebih-lebihkan. Jika dilogikakan, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Nah, contohnya di video yang Ustazah berikan tadi ya. Apakah ada beruang yang bisa menari, berdansa, dan sebagainya? Tidak ada kan? Nah, jadi hal tersebut memang sengaja dibuat. Ciri umum teks cerita fantasi. Pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Contoh yang tadi, beruang bisa menari, berdansa. Kedua, tokoh unik memiliki kesaktian. Contohnya tokoh uniknya tadi siapa? Iya, beruang. Terus bersifat fiksi. Nah, fiksi ini adalah hayalan. Kemudian ada ide cerita yang menarik. Menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Contohnya, misalnya latar lintas ruang dan waktunya itu menggunakan masa sekarang atau masa lalu. Kemudian yang terakhir, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan mengungkapkan ragam percakapan. Nah, teks cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan sesuaian dengan dunia nyata. Jenis yang pertama ada fantasi total. Nah, cerita fantasi total ini dari awal cerita semuanya berisi fantasi pengarang terhadap objek. Contohnya, cerita fantasi Nagata. Nah, di mana nama tokoh, nama objek, nama kota, dan semua yang ada di dalam cerita itu hanya ada di dalam khayalan pengarang. Kemudian ada fantasi irisan. Nah, cerita fantasi irisan ini cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah nama tempat atau ada sebagian kejadian di dunia nyata dan sebagiannya merupakan cerita dari si pengarang atau khayalan dari pengarang. Kemudian ada berdasarkan latar cerita. Yang pertama ada lintas waktu. Nah, latar lintas waktu ini cerita fantasi yang menggunakan latar waktu yang berbeda. Misalnya contoh, kita menggunakan cerita waktu masa kini. Kemudian ada kita mengkaitkannya dengan masa penjajahan dahulu. Jadi ada dua lintas waktu, masa sekarang dan masa lalu. Kemudian ada latar sezaman. Nah, latar sezaman ini yaitu cerita fantasi yang menggunakan latar satu masa. Contoh, kita hanya menggunakan masa lalu atau menggunakan zaman masa sekarang. Bahkan kita bisa menggunakan cerita untuk masa depan. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Kekuatan ekor biru Nataga. Sebuah karya Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela
tanah air tercinta, Tanah Modo. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo, susul menyusul bagai air bah yang turun dari langit. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata yang sangat tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan-lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api yang ratusan bahkan ribuan bola api mengenai pasukan musuh. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api itu. Namun pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami." Seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Ya, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Ya, mengeluarkan api besar dari ekor Nataga. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Ya, lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas, semakin panas dan luas.
Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru Nataga. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Ya, Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat, dan bahagia. Kalian menonton video tersebut, yang pertama, ceritakan keajaiban, kemistikan, dan keanehan dari cerita imajinasi yang kalian lihat dalam video tersebut. 2. Ceritakan tokoh unik dalam video dan jelaskan keunikannya. Termasuk jenis apakah cerita imajinasi yang ada dalam video tersebut. Nah, itulah tadi dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.